Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Hari ini saya sedang berada di Kemur bersama anak saya nih. Ngasuh ya, karena nggak terlalu jauh kebunnya, bisa naik motor, jadi bisa sampai ke kebun sini. Nah, di kebun ini macam-macam nih tanamannya, ada pisang, ada pohon aren juga. Nah, ada pertanyaan dari teman kita melalui komentar YouTube, Bang, untuk dokumen ekspor itu apa aja, dan tolong jelaskan satu persatunya gitu ya. Nih, saya ingin jelaskan, teman-teman, banyak sekali yang mengira bahwa dokumen ekspor itu satu ya, maksudnya satu rangkaian itu banyak banget. Teman-teman tuh mikirnya kebanyakan gitu, padahal teman-teman bisa bedain mana dokumen untuk shippingnya, untuk pengirimannya, dan mana dokumen untuk produknya gitu. Jadi kebanyakan nih teman-teman yang pemula itu mengira bahwa dokumen ekspor itu yang sertifikasi produknya juga dimasukkan ke dalam kebutuhan dokumen ekspor gitu, atau pengiriman. Jadinya anggapannya gitu banyak banget dokumen yang harus kita siapkan untuk ekspor. Padahal teman-teman harus bisa bedakan nih antara dokumen yang masuk ke shipping line atau pengiriman lah gitu ya, terus sama dokumen yang melekat pada produknya atau sertifikasi produknya. Nah, untuk sertifikasi untuk dokumen shipment, untuk dokumen pengiriman, ya teman-teman harus siapin ya mungkin legalitas ya, NIB, kemudian NPWP, terus dokumen yang lainnya seperti shipping instruction, commercial invoice, packing list, terus NPE, PEB itu juga bisa diurus oleh forwarder. Atau buat teman-teman yang nggak mau ribet ya, kalau belum punya PT juga kan bisa pakai undername gitu. Itu terus ada yang misalkan mau masuk negara tertentu harus ada fumigasi, harus ada ISPM atau harus ada certificate of origin, dan itu juga nggak semua negara minta tuh gitu, jadi opsional kalau masalah itu. Nah, itu untuk dokumen shipmentnya. Nah, terus yang biasanya ribet-ribet itu sebetulnya di dokumen produknya, sertifikasi produk gitu ya. Seperti kalau dokumen produk itu sertifikasi produk ya kayak halal, terus BPOM kalau di Indonesia ya. Terus kalau misalkan yang lebih luas, HACCP, terus ISO gitu ya, FDA, terus organik internasional, itu melekat pada produk. Jadi jangan digabung nih, udah kita mumet mikirin dokumen shipping terus disatuin sama si produknya, ya kita bakal keblinger sendiri, nanti bakal minder sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ada dua perbedaan ya, jadi dibagi dua antara dokumen shipment sama dokumen produk. Nah, dokumen produk ini sebetulnya nggak semua buyer juga minta. Mungkin ada beberapa yang oke, sertifikasinya harus ada ini itu gitu ya, tapi banyak juga diantaranya yang nggak minta gitu. Jadi kalau produknya memang sudah cocok dengan yang mereka inginkan, biasanya beli-beli aja tuh. Jadi nggak usah dibikin ribet. Kalau dibilang banyak, iya banyak gitu ya kalau dokumen untuk ekspor, tapi teman-teman harus bisa bedain ini dokumen shipment nih apa aja, terus dokumen di produknya apa aja gitu. Jadi banyak yang bilang, wah, masuk Amerika harus ada sertifikasi organik untuk Amerika gitu ya, atau USDA gitu. Ternyata enggak juga gitu, karena yang masuknya itu ya cuma dokumen shipmentnya gitu. Maksudnya kalau negara tertentu minta harus diwajibkan fumigasi atau wajib karantina atau wajib ISPM gitu kan, itu kan cuma dokumen pengiriman aja kalau untuk masuk ke sana gitu. Nah, mungkin yang dimaksud adalah si buyernya sebetulnya gitu, yang minta sertifikat organik untuk USDA gitu, itu buyernya. Karena kebetulan kita beberapa kali kirim juga ada buyer yang memang minta, ada buyer juga yang memang nggak masalah gitu ya, maksudnya tidak pakai sertifikasi pun bahkan bisa gitu, seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan ya, dokumen shipment sama dokumen produk. Dokumen produk itu sertifikasi produk gitu, seperti halal, BPOM, ISO, HACCP gitu ya, yang kayak gitu-gitu itu masuk melekatnya pada produk. Dan nggak semua buyer minta yang kompleks banget gitu, minta yang banyak banget. Tapi kalau kita sudah negosiasinya jelas, negosiasinya bisa gitu ya, itu biasanya lebih toleransi sih kalau masalah itu. Nah, kalau untuk shipment itu memang harus gitu ya, kayak shipping instruction, terus commercial invoice, packing list. Terus ada beberapa opsional seperti kalau bayarnya minta sertifikat of origin atau karantina atau ISPM fumigasi, itu opsional gitu. Itu untuk dokumen pengiriman untuk masuk ke negara tersebut.
Jadi masuknya itu di pengiriman gitu ya, kalau biaya untuk masuknya. Nah kalau untuk kita deal sama buyer, yaitu apa ya, itu masalah sertifikasi produk. Jadi harus dibedakan ya teman-teman. Jadi dokumen untuk ekspor itu seperti itu, menurut saya dibagi dua, dokumen shippingnya sama dokumen produknya. Seperti itu kalau untuk food and beverage ya. Mungkin produk yang lain juga sama aja. Oke, terima kasih sharing kali ini, semoga ada manfaat yang bisa didapat. Jangan lupa kalau ini ada pertanyaan yang lain silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bakal jawab juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.